Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus untuk saudara-saudaraku sekalian. Judul renungan hari ini adalah doa syafaat. Firman Tuhan yang mendasari diambil dari kitab Daniel, pasal 9 ayat 3 yang demikian bunyinya. Lalu aku mengarahkan mukaku kepada Tuhan Allah untuk berdoa dan memohon sambil berpuasa dan mengenakan kain kabung serta abu. Daniel sungguh berdoa syafaat bukan untuk dirinya, tapi untuk bangsa Israel, untuk bangsa Yerusalem yang saat ini memilukan sekali. Nah, saudaraku, yang pertama, doa syafaat adalah kegiatan doa dengan tekun dan serius mohon kepada Tuhan Allah untuk semua sesama kita, lingkungan alam, penderitaan-penderitaan, dan kesedihan-kesedihan, dan lain-lain. Kita doa dengan tekun, benar, dan perlu pertolongan kepada Tuhan Allah. Itu adalah doa syafaat. Saudaraku, dunia sekarang ini penuh dengan kejadian tragedi, hal-hal yang memilukan, penderitaan di tempat-tempat lain, menyusahkan. Kita tahu banyak peperangan terjadi, kekurangan pangan, penyakit sampar, dan penyakit yang lain susah disembuhkan. Ini kejadian dunia ini yang perlu kita doakan. Jadi doa syafaat seperti rudal, peluru kendali. Di dunia mana, di tempat manapun juga ada kejadian dan tragedi yang memilukan. Mungkin kehadiran kita tidak bisa ada di tempat itu, tapi doa kita, roh kita doakan kepada Allah, menjangkau mereka sebagai rudal tadi, peluru kendali. Itulah doa syafaat. Yang ketiga, saudaraku, doa syafaat ini memiliki tujuan yang berbagai hal, yang perlu sangat saudara dan saya untuk doakan. Harus, dan itu kewajiban kita, tanggung jawab kita kepada sesama dunia. Dan hal-hal yang lain. Nah, sekarang tujuan doa syafaat ini yang pertama, memindahkan atau mengalihkan hukuman Tuhan Allah kepada suatu bangsa. Kejadian 18 ayat 23 sampai 32. Pada saat kejadian Sodom Gomora, Abraham tawar-menawar dengan Allah. Kalau ada 50 orang yang benar, tidak ada. 40, 30, 25, 15, 10. 5 aja yang benar. Tawar-menawar tidak ada. Jadi maksudnya Abraham berdoa untuk Sodom Gomora supaya tidak terjadi hukuman Allah ini. Tapi tidak ada 5 orang yang benar di dalamnya. Sehingga hukuman Allah menunggang balikan, dibakar Sodom Gomora ini. Tujuan yang kedua, memulihkan umat Tuhan Allah. Daniel pasal 9 ayat 19. Daniel berdoa untuk Yerusalem, untuk bangsa Israel yang saat itu memilukan, didoakan supaya pulih kembali seperti sedia kala. Tujuan yang ketiga, melepaskan dari bahaya. Roma 15 ayat 31. Bagaimana Paulus berjalan menuju ke Yerusalem. Dia berdoa supaya dalam perjalanannya ini dilepaskan dari bahaya-bahaya,
binatang-binatang yang buas, dan lain sebagainya, sehingga sampai perjalanannya ke Yerusalem. Tujuan yang keempat, memberkati umat Tuhan Allah. Mazmur 122 ayat 6-8. Sejahtera untuk Yerusalem dan Israel, diberkati. Ini doa Daud supaya Yerusalem dan bangsa Israel diberkati Tuhan pada saat kelaparan yang terjadi. Yang kelima, agar Roh Kudus turun. Kisah Para Rasul 8:15-17. Rasul Paulus berdoa supaya saat itu dalam baptisan Roh Kudus ini, Roh Kudus turun pada bangsa saat ini. Ya, supaya Roh Kudus dibaptiskan dalam bangsa di situ. Kemudian yang keenam, minta kesembuhan seseorang. Kisah Para Rasul 28 ayat 8. Rasul Paulus berdoa supaya Bapak Publius yang saat itu menderita sakit didoakan Tuhan agar sembuh kembali. Dan terjadi betul. Bapak Publius itu disembuhkan dari sakitnya. Terus tujuan doa syafaat yang berikutnya, yang ketujuh, pengampunan dosa. Kisah Para Rasul 7 ayat 60. Stefanus pada saat itu berdoa supaya orang-orang yang menyiksa diri diampuni Tuhan, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan, tidak tahu. Ampuni Tuhan. Ini doa Stefanus. Jadi doanya bukan untuk dirinya, tapi untuk orang-orang yang menyiksanya dia. Kemudian yang kesembilan, tujuan doa syafaat itu pekabaran Injil atau pekerjaan misi itu bisa terjadi. Efesus 6 ayat 19-20 yang mengatakan Rasul Paulus berdoa supaya diberanikan untuk memberitakan Injil, supaya misi ke dunia biar ini berhasil dengan berani dan benar. Injil Tuhan Yesus diwartakan ke seluruh bumi. Ini tujuan doa syafaat. Yang ke-10, keselamatan orang lain. Roma 10 ayat 1. Sebab supaya orang lain diselamatkan, itu doa Paulus. Supaya bukan dirinya sendiri, tapi orang lain, bangsa-bangsa Israel pada saat itu yang tersebar di wilayah beberapa tempat, ini diselamatkan oleh Tuhan, oleh kasih karunia Allah. Kemudian tujuan yang ke-11, agar memuji Tuhan Allah. Mazmur 67 ayat 4-6. Doa-doa agar bangsa-bangsa memuji Tuhan Allah, mengagungkan, memuliakan Allah dengan doa-doa Daud saat itu. Bangsa-bangsa memuji Tuhan dengan sukacita. Kemudian yang berikutnya, agar kehendak Tuhan Allah terjadi. Dalam Mazmur 6, dalam Matius 6 ayat 10. Ya. Doa Bapa kami, dikuduskanlah, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Dalam doa Bapa kami, bahwa dalam doa syafaat ini terjadi kehendak Tuhan di bumi seperti di surga. Itulah tujuan doa syafaat. Banyak sekali dan masih banyak lain. Nah, karena itu saudara-saudara, kalau begitu banyak doa syafaat, jangan tega untuk diam saja. Kita harus melakukan doa syafaat, karena itu wujud kasih kita kepada mereka dengan doa syafaat. Mari kita mulai. Karena di dalam Roma 8 ayat 26, Roh Kudus berdoa kepada Allah Bapa sekalian. Ungkapan-ungkapan yang tidak terucapkan dalam doa syafaat karena kelemahan tubuh kita.
Roh Kudus berdoa kepada Allah Bapa. Kami jangan khawatir. Berdoa syafaat. Apa yang terjadi, apa yang dalam benak pikiran, jangan khawatir. Roh Kudus berdoa kepada Allah Bapa. Haleluya. Immanuel. Amin.